Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabatum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakum alladhina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan, yaitu Bapak Ustadz Anan Suhadi. Mudah-mudahan senantiasa beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Wa akhirna kiram Bapak Ustadz Afifuddin, Bapak Ustadz Naim, yang keduanya juga mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan kita masih seputar tentang sholat qasar dan jamak, ya. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat qasar, meringkas sholat, ya. Hari ini kita coba belajar tentang satu ilmu pelaksanaan ibadah sholat jamak, ya. Jamak maksudnya adalah menggabungkan dua waktu sholat dalam satu waktu, ya. Zuhur contohnya, ya. Nah, di sini ada dua hal yang terkait dengan pelaksanaan ibadah sholat yang dijamak. Yang pertama, sholat di awal waktunya, ya. Artinya jamak takdim, menggabungkan dua rakaat, dua sholat dalam waktu yang lebih awal. Contoh zuhur sama asar, ya. Pelaksananya di waktu zuhur. Lantas kemudian lanjut dikatakan sholat asar pada waktu zuhur, ini dikatakan dengan jamak takdim di awal. Lantas kemudian yang kedua jamak takhir, ya, menggabungkan dua sholat dalam satu waktu yang lebih akhir, ya. Contoh zuhur sama asar, pengerjaannya di waktu asar, ya. Atau maghrib sama isya, jamak takdirnya ada di mana? Ada di waktu maghrib. Jamak takhirnya ada di waktu isya. Tinggal kita pilih tuh waktunya pada saat dimana kita sempat melaksanakan ibadah yang namanya sholat. Karena biar bagaimanapun Pak, ibadah sholat itu adalah wajib hukumnya. Jangan sampai kita tinggal. Sehebat apapun keperluan kita, maka jangan sampai sholat itu ditinggal, ya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa qimis sholah. Ini kita udah belajar dalam pembelajaran kemarin. Kita banyak baca Quran, belajar isi Al-Quran, lantas kemudian ada perintah untuk mendirikan sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena dengan sholat kita bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Sehebat apapun amal ibadah Bapak, ya, baca Qurannya bagus, puasanya Senin Kemis dikerjain, tapi sholatnya nggak beres, ya, ini masih dipertanyakan Pak. Jadi kurang sempurna. Jadi yang paling penting adalah sholat dulu diberesin, ya, dipelajari ilmunya. Dan alhamdulillah kita sudah tuntas untuk pelajaran kita kemarin. Sampai pembelajaran kita hari ini adalah pelaksanaan ibadah salat yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakannya, namanya qasar dan jamak, ya.
Dalam pelaksanaan ibadah sholat, ya, dalam hal ini adalah sholat yang kita jamak, itu ada ketentuannya Pak ya. Jadi ada syarat dalam sholat jamak itu, banyak dalam segala kitab juga dibahas. Yang pertama, sholat jamak itu diberlakukan untuk mereka para musafir. Ya, Bapak kalau pergi jauh, ya manfaatkan ini, karena kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mengacu pada ayat 101 surat An-Nisa, wa idza darabtum fil ardi, ya, apabila kamu berpergian di atas muka bumi Allah, falaisa alaikum junah, kita dikasihkan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala antaqsuru minas shalah, untuk mengerjakan sholat dengan cara qasar, dengan cara jamak. Paham sampai di sini Pak? Ini kesempatan yang Allah kasih, hadiah tuh Pak. Ya, jadi alhamdulillah kita walaupun ada kewajiban menegakkan melaksanakan ibadah sholat, tapi ada ketentuan yang memang Allah kasih kesempatan. Kalau zaman Nabi, qasar itu dalam keadaan perang dengan orang-orang kafir. Makanya ayat ini terakhir endingnya adalah dikatakan innal kafirina kanu lakum aduwwam mubin, ya, karena kita itu terancam Pak dulu, ya, untuk menegakkan ibadah sholat aja ancamannya adalah mereka orang-orang kafir. Ya, sekarang dalam kondisi aman, cuma ada ketentuannya. Ya, kemarin dalam pelaksanaan ibadah sholat yang diqasar tetap dalam kondisi dia adalah sebagai musyafir, ya. Seperti halnya sholat qasar jamaah itu diperuntukkan bagi mereka yang sedang dalam perjalanannya. Ketentuannya berapa kilometer Pak? 80 kilometer lebih sampai 90 kilometer lebih. Jangan-jangan ke Kuningan bisa tuh Pak, karena ya dimanfaatkan. Saya sering kali tuh dulu waktu mau berangkat, waktu ba'da zuhur mau berangkat, habis sholat zuhur, udah kita tarik tuh, kita jamak, ya, untuk sholat asarnya di jamak takdim. Ya, kemudian ada satu ketentuan ketika kita diberikan kesulitan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat sholat jamaah itu pada saat kita berada dalam satu kondisi kesulitan waktu. Ya, sholat jamaah juga bisa dilakukan oleh orang yang mengalami kesulitan seperti sakit. Ya, nih sakit payah banget nih, inter mau operasi umpamanya. Ya, itu gunakan waktu-waktu ini, bisa dijamak sholatnya. Ya, musyafir dalam keadaan yang kesulitan waktu, ya, karena halnya adalah sakit dan hal-hal yang lain yang menyebabkannya. Terus kemudian niat untuk jamak, niat untuk menggabungkan sholat, ya, harus dilakukan pada waktu sholat pertama. Jika niat jamak takdim, ya pada waktu kedua untuk jamak takhir. Ya, paham sampai di sini Pak ya? Insya Allah. Jadi dalam pelaksanaan sholat jamaah jelas, ya, ada sebuah ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, kita mau jalan-jalan jauh, kita punya perhitungan, jaraknya 80 km lebih. Kalau saya nggak sholat, nggak melaksanakan sholat di waktu jamaah takdim, maka di sananya nanti sampai maghrib umpamanya, nggak keburu, nggak kekejar waktunya. Maka kesempatan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pelaksanaan yang disunahkan bersamaan dengan takbiratul ihram, sama seperti kita sholat usolli fardhu zuhri umpamanya. Ya, kita ada di waktu zuhur. Di waktu zuhur yang dikerjakan sholat zuhur dulu Pak. Ya, pelaksanaannya adalah sholat zuhur dulu. Kita umpamanya mau berangkat, nanti sampainya maghrib, ya, jangan ada jeda nanti. Setelah mengerjakan sholat fardu zuhur langsung naik, ya, niat untuk menjamak takdim sholat asar di waktu zuhur. Paham nih Pak? Ya, jadi selesai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung naik diri lagi niat jamak takdim sholat asar. Ya, sholli fardhu zuhri arba'ah
rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala umpamanya, ya, salat zuhur dulu. Lantas kemudian kita mau mengerjakannya jamak takhir, jamak takdim untuk salat zuhur, ya. Usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin majmu'an, ya, bil asri jamak takdim lillahi ta'ala, ya. Pada kata jam'anya harus ada, Pak, karena kita menggabungkan dua sholat dalam satu waktu, ya. Tinggal pelaksananya di mana. Kalau kita berangkat zuhur mau mengerjakan sholat asar, berarti ada di waktu zuhur dengan asar, ya, asar dengan zuhur nanti. Kalau umpamanya diperkirakan sampai kayak ini nih di waktu asar, silakan di jamak takhir. Nah, untuk umpamanya kita berangkat zuhur diperkirakan isya sampai itu ada 4 waktu sholat tuh. Ya Allah, ribet banget. Makanya kita harus pintar-pintar mengatur waktu untuk keberangkatan kalau kita menjadi seorang musafir, ya. Niat jamak takdim salat maghrib dan isya, usolli fardal maghribi salasa rakaatin majmu'an, ya, bil isya jam'a takhir, jam'a takdim lillahi ta'ala, ya. Umpamanya ini nggak kekejar nih, nanti kita sholat isya di jamak takdim dengan maghrib, jadi waktunya lebih awal, ya Pak. Udah pernah ngikutin belum pernah melaksanakan? Ya kalau yang nggak pergi jauh mah nggak, kayaknya nggak penting-penting banget, tapi tetap harus ada pelajaran ilmu tentang pelaksanaan ibadah sholat yang dijamak, biar kita tahu paham. Kalau saya kebetulan jadi mantu orang Kuningan, jadi mau nggak mau memang harus kita pelajari, dan alhamdulillah ada didikan dari orang tua yang dan memberikan pembelajaran seperti ini adanya. Jadi insya Allah, Pak, ada pelaksanaan yang dimudahkan tentang sholat yang dijamak, ya. Jamak ada 2, jamak takdim di awal, jamak takhir di akhir. Paham sampai di sini, Pak? Ya, insya Allah. Lantas kemudian dalam hal jamak, ya, pada jamak takhir juga sama seperti tadi, tinggal kita berada di waktu apa, ya. Sholli fardhu zuhri arba'a rakaatin majmu'an bil asri jam'a takhir, ya, lillahi ta'ala. Saya niat salat fardhu zuhur 4 rakaat dijamak dengan bersama salat asar, ya. Di jamaknya jamak takhir karena Allah Ta'ala. Ini ada unsur kesengajaan ya memang, ya, karena pelaksanaan ibadah salat wajib itu memang harus ada qasdul fi'linya, sengaja mengerjakannya, karena di waktu kita dalam pelaksanaan perjalanan jauh, ya. Paham sampai di sini? Lantas kemudian lafalnya untuk jamak takhir salat maghrib dan isya. Sholli fardal maghribi salasa rakaatin majmu'an bil isya, ya. Majmu'an bil isya jam'a takhir lillahi ta'ala. Ini kalau salat maghribnya di akhir pada waktu isya, ya. Salat maghrib 3 rakaat jamak dijamak dengan isya, ya, jamaknya jamak takhir, fardu karena Allah. Paham sampai di sini, Pak? Kita nggak pernah jalan-jalan, Pak Ustaz. Buru-buru, ya udah mainnya di selang, ya udah ikutin salat seperti sebagaimana mestinya. Udah salat berjamaah. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Artinya apa? Hal ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuk kemudian. Jadi dalam hal qasar dan jamak ini adalah kesempatan yang Allah berikan, ya, dimudahkan untuk kita orang-orang yang selalu melaksanakan ibadah sholat wajib, sholat tetap harus dikerjakan, ya. Jadi qasar adalah meringkas sholat, kalau jamak menggabungkan satu waktu sholat pada 2 waktu sholat pada 1 waktu sholat. Paham sampai di sini, ya? Insya
insya Allah. Lantas kemudian tata cara sholat jamaah, ya. Jamaah takdim, yang laksanakan sholat zuhur secara lengkap 4 rakaat. Jadi sholat zuhur dulu yang 4 rakaat kalau waktu di jamaah takdim pada waktu zuhur. Selesai mengerjakan sholat zuhur, assalamualaikum warahmatullah, langsung naik sholat asar tapi di jamaah takdim dengan zuhur di waktu zuhur. Jadi nggak ada lagi astagfirullahaladzim, nggak usah lagi itu dulu, langsung kerjakan ya tanpa adanya jeda. Baru selesai assalamualaikum pada sholat yang di jamaah, baru itu kita zikir ya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus kemudian jamaah takhir, laksanakan sholat asar di waktu asar dengan niat jamaah takhir ya, diikuti dengan sholat zuhur. Asar dulu dikerjain, baru kemudian sholat zuhur yang di jamaah takhir dengan asar. Begitupun dengan sholat maghrib dan isya ya, yang dilakukan dengan cara yang sama, yaitu melaksanakan maghrib 3 rakaat. Jadi kerjakan sholat maghrib dulu, baru kemudian diikuti dengan sholat isya yang 4 rakaat, tapi di jamaah takdim. Ya kalau waktunya di isya, ya gitu isya dulu, kemudian jamaah takhir dengan isya di waktu isya dengan sholat maghrib tadi 3 rakaat. Ya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengerjaan sholat qashar dan juga jamaah ya. Jadi kalau berada di rumah ya, kita udah sampai di rumah nih, menurut kita waktunya takut khawatir habis ya, maka pada saat itu boleh kita menggunakan kesempatan seperti ini, kita qashar dan kita jamaah sholat. Ini saya seringkali dapat pembelajaran penting bagi mereka orang-orang yang musyafir. Dia dari kampung datang ke Jakarta, ya posisinya udah di rumah berarti Pak. Tapi ingat kemarin waktunya 4 hari ya. Kalau 4 hari udah lewat waktu, dia udah bermukim artinya. Jadi selama waktu dia ada di Jakarta itu udah dijadikan kesempatan itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikosor, disingkat waktunya, dijamaah waktunya. Alhamdulillah. Ini kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kemudian berjamaah dalam sholat qashar dan jamaah boleh dilakukan ya, baik sebagai imam atau bermakmum. Jadi bapak umpamanya pergi bertiga, udah kerjakan selama perjalanan itu untuk sholat qashar dan jamaah. Ya, kalau bapak seperti kemarin sudah saya sampaikan, ketika kita berjamaah dengan orang yang mukim, maka pada saat itu harus tuntas, selesaikan dulu berjamaahnya, baru kemudian kita qashar. Ya, kalau ada orang yang ikut ya, umpamanya nih jamaah adalah seorang yang mukim ikut sama orang yang lagi mengqashar sholat, lagi jamaah, orang yang dia habis berpergian jauh kan. Ini kalau yang paham, oh dia udah salam, dilanjutkan lagi. Ya kalau dia adalah orang yang mukim, nggak bisa langsung 2 rakaat selesai ikut salam, karena dia adalah orang mukim, bukan musyafir. Paham sampai di sini Pak? Insya Allah. Lantas kemudian menggabungkan sholat dan jamaah diperbolehkan. Misalnya waktu sholat zuhur dan asar, di waktu zuhur dan ringkasnya menjadi 2 rakaat, boleh. Yang penting jelas mau diqashar atau mau dijamaah. Ya selesai Pak ya. Ada yang mau ditanyakan ya? Silakan. Dalam kesempatan kali ini adalah kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pelaksanaan ibadah yang namanya sholat pada saat kita mengqashar atau menjamaah sholat. Ya, kalau qashar jelas tuh Pak. Ya, 2 zuhur dengan asar. Ya, kalau dijamaah bisa zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ya, diringkas namanya qashar, digabung namanya jamaah. Paham? Insya Allah. Kesempatan ini memang jarang. Itu kan dimanfaatkan pada saat kita bepergian jauh. Ya mudah-mudahan pembelajaran kita ini bernilai dan bermanfaat.
bisa kita laksanakan pada saat kita menjadi seorang musafir. Umpamanya Bapak mau ziarah kubur nih, ya jauh kan tuh. Nah itu bisa dimanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada waktu-waktu yang dimudahkan, yang dirukhsah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup Pak ya? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup. Yang mudah-mudahan pembelajaran kita tentang qasar, ya, meringkas sholat dan juga tentang jamak, menggabungkan waktu sholat, senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita niatkan, kembali ya pembelajaran kita tentang sholat, biar ada ilmunya, biar ibadah kita ini nikmat, yang indah. Karena syarat ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala cuma dua. Yang pertama ikhlas dalam menjalankannya, yang kedua harus ada ilmunya. Udah beres ya, segala sesuatu memang harus dipelajari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa dan salah kita, terus Allah bimbing kita dengan hidayahnya. Selamat sukses dunia dan akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu, arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.